Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Residen Sudirman Surabaya dan juga teman-teman remaja di gereja lain yang saat ini sedang bergabung bersama kami. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Meskipun ibadah dilakukan secara online, ada beberapa petunjuk yang harus teman-teman ikuti ya, supaya ibadah yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, persiapkan diri dengan baik, yaitu dengan makan, mandi, dan berpakaian yang rapi. Kedua, siapkan Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik. Ketiga, silent gadget masing-masing. Jangan buka media sosial, misalnya WA, Line, maupun Instagram selama ibadah online berlangsung. 4. Sebelum memulai ibadah, ambillah waktu hening sejenak untuk berdoa secara pribadi, agar Tuhan memampukan teman-teman mengikuti ibadah online dengan baik. Kelima, ikuti seluruh jalannya ibadah dengan sukacita. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang ada di rumah sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Hari ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan dengan perasaan sukacita kita memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan kesukaan yang ceria dengan bangkit berdiri. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Teman-teman, setelah kita melakukan aktivitas selama 6 hari, jadikan hari Minggu ini menjadi hari yang membawa sukacita di sekitar kita, dari diri kita, dan untuk orang lain. Mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia dengan bangkit berdiri. Saudara seiman.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Di tengah pandemi corona ini, membuat kita lebih sering menghabiskan waktu kita sendiri dengan gadget. Seringkali kita tidak menghiraukan orang di sekitar kita. Bahkan, kita juga mengabaikan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita semakin jauh dengan Tuhan. Kita semakin lupa akan kebaikan Tuhan. Itu semua hanya karena gadget yang menurut kita lebih menarik. Teman-teman, mari kita renungkan dosa kita. Mari kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Yesus, inilah kami. Segala kekurangan kami. Dengan segala dosa kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Saat kami lupa akan Engkau. Saat kami lebih asyik dengan dunia kami sendiri, Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui pengampunan-Mu Tuhan, kami dapat merubah diri kami Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kasih Tuhan. Amin.
berdiri. Berita anugerah kita terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Dipersilakan salam damai. Teman-teman, setelah seminggu ini kita melakukan aktivitas melalui secara online seperti sekolah atau berkomunikasi dengan sesama melalui sosial media yang lainnya. Dan setelah banyak waktu yang kita lalui, mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman silakan duduk. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua saat ini. Untuk kami bersama-sama menikmati setiap firman-Mu,
sekaligus kami juga akan belajar tentang satu hal penting yang mampu mengubah hidup kami, yang juga mampu mengarahkan kehidupan kami selalu tertuju pandangan kami kepadamu. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai kami, supaya kami tidak hanya mendengar, menyaksikan, atau membaca firman-Mu, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan membaca bagian Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 saya akan membacakan untuk kita semua. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 jargon atau kalimat yang belakangan ini mungkin sering kita dengar atau bahkan juga kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu teman-teman, untuk kita yang biasanya kalau dinasehati oleh orang tua atau oleh seseorang yang memberi sesuatu kepada kita, dia memberi nasihat kepada kita, lalu kita mengatakan, "Ampun Bang Jago." Hati-hati, kalimat itu bisa membuat kita terjebak pada sebuah situasi. Kita menolak apa yang dikatakan oleh orang lain. Atau mungkin suatu kali teman-teman dapat nilai yang kurang bagus, lalu nilai itu teman-teman berusaha sembunyikan, tapi nggak taunya ketahuan juga sama orang tua. Lalu orang tua kita ngomong, "Kamu lihat temenmu tuh, dia belajarnya bagus, dia bisa dapat nilai yang bagus." Lalu orang tua kita bilang, "Kamu mau nggak
les, terus kita bilang, gak usah lah, padahal kita gak mau kita ada kursus tambahan dan sebagainya, lalu kita bilang, orang kaya mah bebas. Atau mungkin yang ketiga, ketika kita dapat nilai yang bagus di sekolah dalam pelajaran kita, lalu suatu kali ada teman-teman kita yang mengatakan kepada kita, kamu dapat nilai bagus tuh kan bukan karena belajar, tapi karena nyontek. Kamu tuh dapat nilai bagus bukan karena kamu pintar, tapi karena kebetulan aja. Lalu kita bilang sama teman kita, iri bilang bos. Dan hati-hati teman-teman, bahwa ketiga kalimat itu sebetulnya adalah warning buat kita. Jadi warning karena sangat mudah di zaman sekarang teman-teman untuk kita bisa masuk ke dalam jurang asosial. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya asosial. Dan ini berbeda dengan yang kita mengerti tentang ansos atau antisosial. Kalau antisosial itu teman-teman melakukan sesuatu lalu teman-teman diajak dan teman-teman gak suka, teman-teman nolak, teman-teman benci, itu masih termasuk antisosial. Tapi kalau asosial, itu sungguh-sungguh hidup ini adalah milikmu sendiri. Hidup ini gak ada urusannya sama orang lain, bahkan mungkin di satu titik tertentu Tuhan juga bukan menjadi lagi pusat kehidupanmu. Dan hari ini teman-teman, kita akan belajar mendalami soal ini. Kenapa? Karena asosial adalah sebuah situasi yang sangat berbahaya untuk kita menjalani hidup saat ini. Teman-teman yang terkasih, Alkitab kita baru saja menceritakan tentang sebuah kisah tentang si orang kaya yang bercakap-cakap dengan Bapak Abraham. Jadi kisah ini adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Yesus untuk memperkuat para muridnya, supaya mereka mau duduk mendengarkan apa yang Yesus katakan soal persiapan untuk memasuki masa-masa penderitaan. Dan memang kisah ini bukanlah kisah yang mudah untuk kita dengar atau terima begitu saja. Teman-teman, Yesus bercerita bahwa si orang kaya itu adalah orang yang sangat menikmati kemewahannya. Dia menikmati kehidupannya, dia menikmati seluruh apa yang dia miliki. Dia sungguh-sungguh menikmati siapa dirinya, tetapi teman-teman, ada seorang miskin yang namanya Lazarus. Dia tinggalnya di mana? Kalau teman-teman membaca lebih teliti, dia ada di depan pintu rumah orang kaya itu. Kira-kira kalau kita tinggal di rumah, kita ada di rumah, lalu ada orang yang biasanya duduk di depan pintu rumah kita. Ini kan jaraknya nggak jauh ya teman-teman ya. Nggak jauh, mungkin tidak dari ruang tamu atau dari pintu kita, mungkin jaraknya bisa 5 langkah, 10 langkah, 30 langkah, kayaknya juga kejauhan. Dan ini jaraknya dekat sekali teman-teman. Tetapi apa yang diceritakan oleh Yesus, orang kaya ini sungguh-sungguh menikmati kehidupannya sendiri. Tanpa dia memperhatikan ada siapa di sekitar dia, orang yang bahkan sedang kesusahan. Dan kisah ini berlanjut, memasuki alam yang lain ketika kedua orang ini meninggal dunia. Si Lazarus yang miskin itu meninggal dunia, lalu orang kaya ini juga meninggal dunia. Tetapi apa yang dilihat oleh si orang kaya itu justru ada di alam maut, sedang tersiksa. Dan dia melihat Bapak Abraham sedang memangku Lazarus yang miskin itu. Orang kaya itu tidak bisa terima teman-teman, ketika dalam hidupnya dia merasa bahwa segala sesuatu bisa menjadi kecukupannya, tetapi ternyata ketika dia berhadapan dengan Tuhan, maka semua situasi berubah. Si Lazarus, orang miskin itu yang tidak pernah menerima pertolongan dari si orang kaya, ternyata duduk nyaman, tenang di pangkuan Abraham. Teman-teman, kisah ini menjadi gambaran kita semua. Kisah ini menjadi gambaran tentang kehidupan kita. Kisah ini mau mengantarkan kepada kita bahwa seringkali kita hanya berfokus pada kehidupan kita sendiri. Kita nggak mau nih ada banyak orang yang mengganggu apa yang sudah kita putuskan untuk kita lakukan. Bahkan teman-teman, gadget kita itu seolah-olah sudah menjadi kawan yang paling dekat. Betul nggak?
Dia menjadi kawan kita yang paling dekat. Dia menjadi kebutuhan kita seolah-olah yang paling utama. Saya nggak apa-apa nggak makan, yang penting wifi saya jalan. Saya nggak apa-apa nggak nongkrong, saya nggak apa-apa nggak punya teman. Yang penting updatean sosial media saya itu punya like di atas 100 atau lebih dari 1000 sesuai target kita masing-masing. Dan itu yang seringkali menjadi pengakuan di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat kita hanya hidup terpusat pada diri kita saja. Hidup kita tidak lagi berpusat pada Kristus. Atau bahkan teman-teman, kita dekatkan dengan bacaan ini ya, mungkin ada orang di sekitar kita yang dia dalam kondisi yang susah, kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita lebih peduli apakah hari ini handphone saya sinyalnya aman atau enggak, dibandingkan dengan kita peduli apakah orang tua kita lagi sulit hari ini, apakah kakak atau adik kita lagi sedih hari ini. Kita nggak peduli, yang penting wifi saya jalan, saya bisa main TikTok, saya bisa upload di Instagram, saya bisa buka YouTube, saya bisa main Among Us dan lainnya. Dan teman-teman, kita melihat bahwa kondisi kehidupan sekarang sering mengarahkan kita semua pada orientasi diri sendiri. Maka dari itu, ketika Yesus menceritakan kisah ini, dia sebetulnya meminta para murid untuk duduk dan memperhatikan. Itu berarti kondisi yang diharapkan oleh Yesus adalah kita sebagai murid-muridnya Yesus zaman sekarang itu mau duduk, diam, dan mendengar. Kita mau peduli, kita mau tahu tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang Yesus katakan pada saat itu adalah bekal untuk mereka menjalani kehidupan. Dan tentu itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Cerita ini adalah kisah tentang orang yang mau mendengar, yang mau tahu, dan mau peduli pada lingkungannya. Dan 3 poin ini yang akan mengantar kita untuk melihat kondisi kehidupan kita, teman-teman. Orientasi hidup kita balik lagi sering pada diri sendiri. Kita nggak mau yang susah, kita nggak mau diatur, kita mau semuanya yang membawa pada kesenangan. Pokoknya kak, aku tiap hari itu maunya happy. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya kalau happy itu pasti bawaannya seneng. Maka itu teman-teman, hari ini kita belajar tentang satu tema asosial yang akan saya definisikan dengan 3 hal. Kalau tadi Yesus mengajar kita untuk mau mendengar, mau tahu, dan mau peduli, maka asosial, ciri-cirinya, silakan teman-teman boleh catat ciri-ciri asosial, itu adalah tidak mau mendengar, tidak mau tahu, dan tidak mau peduli. Pertanyaan saya buat kita semua, seberapa sering kita melakukannya? Mungkin secara tidak sadar ternyata kita kadang-kadang atau bahkan sering sekali menjadi orang yang asosial. Kita nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita nggak mau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Kita nggak mau tahu tentang sekolah kita. Pokoknya saya tahu, saya mau sekolah, saya punya teman-teman. Meskipun sekarang kita sekolahnya virtual, saya pokoknya tahu teman saya datang di kelas, saya munculkan muka saya nggak mau tahu bahkan pelajarannya seperti apa, yang penting nanti waktu ujian saya dapat nilai yang bagus, dan bahkan saya nggak mau peduli. Mungkin kita sedang melihat wajah teman-teman kita di Zoom meeting atau media meeting kita yang lain, tetapi mungkin kita nggak pernah tahu selama kita sekolah kita bisa cerita-cerita, ya kan? Kalau di sekolah waktu istirahat kita bisa saling cerita. Mungkin teman-teman kita ada yang galau karena klub kesebelasan favoritnya gagal juara. Atau mungkin juga ketika dia bercerita dia sedang berantem sama temennya. Sejak ada virtual, maka percakapan itu jarang sekali terjadi, teman-teman. Dan ancaman asosial sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita asik dengan dunia kita sendiri, kita asik dengan gadget kita sendiri, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa lagi membedakan mana yang namanya dunia nyata dan mana yang namanya dunia maya. Nah ini makin ngeri nih teman-teman. Kenapa? Karena kita terjebak pada dunia maya itu sendiri. Ketika teman-teman punya handphone, ketika teman-teman punya gadget dengan macam-macam apps di dalamnya, maka saya akan menjelaskan kepada kita semua. Teman-teman, ukuran keberhasilan sebuah apps pada saat ini itu bukan hanya seberapa banyak apps atau aplikasi itu di-download,
Tetapi seberapa lama juga setiap akun ya, itu bisa membuka apps itu. Jadi teman-teman paling gampang kayak misalnya Instagram itu menyajikan berapa lama kita buka Instagram dalam satu hari. Pertanyaannya, kok dia bisa tahu? YouTube juga begitu. Dia bisa tahu berapa lama kita membuka. Dan bahkan teman-teman, untuk mempertahankan para user, ya, kita kan usernya ya, kita nih para akunnya, maka setiap apps itu biasanya sosial media itu menyediakan recommendation. Kalau di TikTok ada FYP, kalau di Instagram ada Explore, yang membuat kita makin lama, bener nggak nih? Kita makin nge-scroll. Kok beritanya, misalnya contoh saya suka sepak bola, maka saya mengikuti, saya follow beberapa klub sepak bola. Dan di Explore, tanpa saya ngomong sama Instagram saya suka sepak bola. Enggak. Di Explore saya keluarnya apa? Sepak bola semua. Saya senang sama Blackpink gitu. Saya follow personilnya Blackpink, tiba-tiba saya buka lagi Instagram saya, muncul semua postingan personilnya Blackpink. Dia tahu dari mana saya suka Blackpink. Saya nggak pernah cerita sama Instagram. Dan itu adalah usaha setiap apps, aplikasi untuk membuat kita semua tertahan dan selalu menyaksikan apps itu, selalu menikmati apps itu. Dan akhirnya teman-teman, seringkali kita tidak sadar kita terjebak pada dunia maya. Kita merasa bahwa kehidupan kita sekarang, Kak, aku temanku banyak, tiap kali aku mau main game, pasti ada teman-temanku. Mereka ada kok, kesekalinya teman-temanku lagi nggak bisa main, masih ada orang-orang di luar sana yang juga lagi online bisa ku ajak main. Teman-teman, arti pertemanan itu bukan sekadar untuk diajak main, tetapi kita bisa menaruh hati kita kepadanya juga. Maka itu firman ini menjadi penting buat kehidupan kita sekarang. Bicara soal asosial, ternyata bisa berdampak dalam kehidupan kita. Seringkali kita terganggu rutinitas kita, jam belajar kita jadi terganggu hanya karena kita asik main gadget. Komunikasi kita dengan orang tua jadi terganggu. Bahkan kadang-kadang kita ngerasa kita paling tahu karena kita tiap hari buka dan baca berita. Kita bisa merasa semua yang ada di luar kita ini adalah gangguan. Dan apa yang terjadi pada si orang kaya pada saat itu, dia sungguh-sungguh menderita. Hanya karena dia tidak mampu untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia terjebak pada kenyamanan kehidupannya. Dia terjebak pada apa yang dia miliki. Dan teman-teman, di zaman sekarang, tidak jarang kita juga sering terjebak pada apa yang kita miliki, pada apa yang menjadi kenyamanan kita, pada apa yang sebetulnya ada hal-hal yang harusnya bisa kita kembangkan. Tetapi karena kita nyaman dengan kondisi kita sekarang, akhirnya kita tidak lagi mengutamakan hal-hal yang baik untuk hadir dalam hidup kita. Teman-teman, hidup di zaman sekarang ini bukan hanya sekadar hidup yang nyaman, tetapi butuh hikmat dari Tuhan. Kita bisa mulai ngerasa ya sekarang setelah sekitar 7-8 bulan kita menjalankan ibadah secara online. Siapa yang mulai ngerasa mendingan seterusnya aja kebaktian online? Mungkin kita sudah mulai nyaman dan terjebak. Padahal sebetulnya kita membutuhkan pertemuan-pertemuan. Mungkin juga ada di antara kita yang mulai nyaman, aku gak pernah dikontak kok sama pengurus remaja untuk pelayanan. Ya aku pokoknya tiap kebaktian, tiap minggu bangun, aku pasang YouTube-ku dan aku nonton kebaktian itu. Mungkin kita mulai terjebak teman-teman, kita menyingkirkan hal-hal baik yang harusnya hadir dalam hidup kita. Maka itu jangan fokus pada kesenangan kita sendiri. Kita harus sadar bahwa kita ini hidup di dunia nyata. Hidup kita itu bukan ditentukan oleh berapa banyak kita following orang atau berapa banyak kita di-follow oleh akun-akun. Hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa besar kita diakui oleh orang-orang di sekitar kita karena postingan kita rajin, aktif, bagus. Enggak, teman-teman. Tetapi hidup kita itu di dunia nyata itu adalah soal memperhatikan keberadaan orang lain. Bukan hanya sekadar mengejar pengakuan dan ketenaran kita. Bukan hanya sekadar kita
hadir dan memberikan tampilan yang menarik di dalam kehidupan kita lewat sosial media, lewat gadget, dan lewat hal-hal yang lainnya. Hidup kita ini ditentukan oleh kekuatan dan kedekatan kita pada Tuhan. Hidup kita ini bukan ditentukan oleh apa yang kita inginkan saja, tetapi hidup kita ini juga ditentukan dari cara kita terus mendekatkan diri pada Tuhan. Teman-teman tahu ya, kenapa handphone kita, smartphone kita itu paling gampang dibuka pakai ujung jari? Jawabannya adalah karena dari ujung jari ini ada syaraf yang langsung nyambung ke otak kita, ke pikiran kita. Untuk itu makanya seringkali kan kita mungkin sudah pernah berdoa ya, Tuhan saya nggak mau buka apps ini, saya mau belajar, tapi tetap aja karena pikiran kita buka, akhirnya kita buka. Cepat, ujung jari. Tetapi ujung jari kita ini jarang sekali terkoneksi atau terhubung dengan hati nurani kita. Kalau hati nurani kita ini terhubung dengan ujung jari kita, dengan sikap dan perilaku kita, maka kita tidak akan menjadi seperti si orang kaya tadi. Tetapi kita akan betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang bisa siap peduli untuk orang lain. Teman-teman, maka itu sekarang mulailah belajar untuk peduli pada mereka yang ada di sekitar kita. Kita mau untuk mendengar, kita mau tahu tentang apa yang terjadi di sekitar kita, dan kita mau peduli pada semuanya. Teman-teman, maka itu saya menyarankan kita semua untuk melakukan beberapa hal yang mudah. Mulai sekarang, sering-seringlah tutup atau matikan smartphone-mu, tetapi bukalah buku pelajaranmu dan juga bukalah Alkitabmu untuk belajar semakin dekat, untuk belajar mengerti apa yang Tuhan firmankan. Sama seperti kita membuka sosial media, kita makin hari makin pengen lama-lama membukanya. Kalau teman-teman punya rasa cinta yang besar pada Tuhan, maka teman-teman juga akan semakin rindu, punya waktu yang lama untuk membaca setiap firman-Nya. Kalau teman-teman punya kerinduan untuk makin rajin belajar, teman-teman juga pasti akan semakin rindu untuk terus membuka buku pelajaranmu. Maka itu cabutlah earphone-mu dan mulailah dengarkan perkataan orang tuamu. Orang tua kita, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak kalah juga dengan kita. Mereka juga membutuhkan perhatian, sama kita juga butuh perhatian. Maka itu hidup di dunia ini, di dunia nyata, bukan sekadar follow, tetapi adalah memberi perhatian. Dan berhentilah mencari teman hanya untuk sekadar bermain, hanya untuk sekadar ketenaranmu, tetapi kenalilah mereka sungguh-sungguh, supaya di dalam hidup ini kita menjadi saksi Tuhan. Jadilah makhluk sosial, bukan makhluk asosial. Makhluk sosial yang sesungguhnya, yang mau peduli dan mengasihi. Tuhan sedang mencintai dan membimbingmu selalu. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika Engkau menegur kehidupan kami yang sekarang jatuh pada bahaya asosial. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami semua, supaya kami bisa hidup sungguh-sungguh menjadi makhluk sosial. Engkau menciptakan kami untuk bisa mengasihi dan peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan hanya peduli dan mengasihi diri kami sendiri saja. Sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan teman-teman duduk kembali. Teman-teman, mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin peduli dengan kehidupan kami. Kami mau mengasihi mereka semua. Hari ini kami mau memulainya dengan mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai kami semua supaya kami semua punya rasa peduli yang sama dalam mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, banyak hal yang harus berubah dan mengganggu rutinitas kehidupan kami. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan juga akan memampukan kami, membuat kami berhikmat dalam mematuhi setiap protokol kesehatan. Kami mau berdoa juga untuk GKI Residen Sudirman, dalam seluruh persiapan pelayanan online yang terus berjalan. Kiranya ya Tuhan, kami sebagai bagian dari GKI Residen Sudirman bisa terus merasakan kasih Tuhan lewat setiap pelayanan yang berjalan saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Mereka harus terus bekerja dengan segala upaya di tengah situasi saat ini. Ajarilah kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau memberi perhatian kami pada orang tua kami. Engkau menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Ketika mereka menemui kesulitan, Tuhan menyertai mereka dan menguatkan mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap hal yang baik Tuhan hadirkan juga di tengah keluarga kami, supaya kami bisa terus merasakan cinta kasih dari Tuhan hadir untuk kami. Ya Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan bisa dikirim melalui rekening di bawah ini, atau teman-teman bisa kumpulkan persembahan terlebih dahulu di rumah. Nanti jika ibadah sudah kembali seperti semula, baru persembahan dapat diberikan. Mari kita menyanyikan Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami masih bisa memberikan sebagian kecil dari apa yang kita miliki Tuhan. Dan kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna bagi perlebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Allah. Amin. Teman-teman, kita sudah menapaki kehidupan ini dengan selalu meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan agar di setiap langkah kita seturut dengan kehendak-Nya, mari kita pujikan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin. Ku tempat tinggiku di hanggarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Dibawa imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, padaku Tuhanku penebus dosa, ku tebus sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku di hanggarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami ke Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.